Berpikir komputasional. Jihan Kamelia dan Siva Azam Fitri dari kelas 10-2. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode pemecahan masalah yang menggunakan teknologi ilmu komputer atau informatika. 4 fondasi berpikir komputasional. 1. Abstraksi. 2. Algoritma. 3. Dekomposisi. 4. Pola. Abstraksi yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Contoh, ketika kita berada di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak benda dan ingin mencari buku dalam ruangan tersebut, tentu mata kita hanya akan fokus kepada benda yang berhubungan dengan buku, serta mengabaikan benda-benda lain di sekitarnya, seperti mainan, meja makan, kasur, dan benda lainnya. Algoritma menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang teruntut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. Contoh algoritma untuk menyeberang jalan adalah 1. Carilah tempat untuk menyeberang jalan yang aman, seperti tempat yang tersedia lampu lalu lintas atau tempat yang terdapat zebra cross. 2. Melihat ke kiri. 3. Melihat ke kanan. 4. Apabila ada kendaraan yang melintas baik dari kiri jalan atau kanan jalan, maka Anda harus menunggu terlebih dahulu. 5. Apabila tidak ada lagi kendaraan yang melintas, baru Anda menyeberang jalan. Dekomposisi adalah langkah di mana kita memecahkan suatu masalah atau tugas lebih kecil dan efisien agar lebih mudah dikerjakan. Contohnya, dalam pembuatan artikel hasil terjemahan bahasa asing, tahap komposisi dilakukan dengan membaca dan memahami hasil terjemahan dengan cermat, mengidentifikasi konteks, struktur, kalimat, dan makna umum dari teks. Pola, yaitu teknik solusi masalah dengan menyimak pola persoalan tersebut. Dengan menggunakan teknik pengenalan pola, maka seseorang bisa membuat prediksi dan menjadi jalan pintas untuk mencari solusi dari suatu masalah. Contoh, pengenalan pola dapat digunakan untuk mengetahui pola dalam mencuci pakaian putih, mulai dari memisahkan pakaian putih dengan pakaian berwarna untuk dicuci, memperkirakan deterjen dan air yang dibutuhkan. Algoritma dasar ada 2, yaitu yang A. pencarian atau searching, yang B. urutan atau sorting. Searching yaitu sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki type data sama. Nah, contoh searching: 1. Mencari buku di perpustakaan. 2. Mencari informasi di internet. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Pengaturan adalah pembuatan sesuatu lebih rapi menggunakan suatu aturan. Nah, ada 2 contoh sorting. Yang pertama, pengurutan tinggi badan pada barisan gerak jalan. Yang kedua, mengurutkan nama sesuai abjad. Yang pertama, bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan data dengan menukar 2 data yang bersebelahan saat data tersebut urutannya tidak benar. Yang kedua, insertion sort. Metode pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap elemen data pada posisinya dengan membandingkan dengan data-data yang telah ada. Yang ketiga, ada quicksort. Nah, quicksort adalah algoritma pengurutan data dengan teknik memecahkan data menjadi beberapa bagian. Selection sort, teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan kecil ke besar. Yang kelima atau yang terakhir, merge sort. Membagi masalah menjadi beberapa bagian, kemudian mengurutkan setiap bagian. Selanjutnya, menggabungkan bagian yang telah diurutkan kembali menjadi satu. Struktur data ada 2. Yang pertama itu 1 tumpukan atau stack. Yang kedua antrean atau queue. Stack atau tumpukan, sebuah kumpulan data yang diletakkan di atas data lainnya seperti sebuah tumpukan. Dengan demikian, stack merupakan salah satu struktur data yang menerapkan prinsip LIFO.
di mana elemen yang terakhir disimpan dalam stack menjadi elemen yang pertama diambil. Dengan menggunakan teknik pengenalan pola, maka seseorang bisa membuat prediksi dan menjadi jalan pintas untuk mencari solusi dari sesuatu masalah. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang menambahkan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain, disebut dengan sisi depan atau front.